Waalaikumsalam. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tentang soal Nabi dan juga bagaimana saudara Wisni kepada yang kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allah
Demikianlah tadi pembahasan soal Nabi yang disampaikan oleh Saudara Husni. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dan kemuliaan bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak-bapak dan juga para saudara sekalian, sampailah kita pada materi ilmu tafsir pada malam hari ini. Nanti apabila guru kita sedang mengkaji atau menyampaikan materi yang disampaikan pada malam hari ini, seyogianya kita belum begitu bisa memahaminya, kita bisa bertanya langsung agar hidupnya kita di majelis taklim ini benar-benar terdapat ilmu yang bermanfaat dan diberikan kebenaran yang nantinya kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada beliau, guru kita itu Bapak Ustaz Muhammad Hussein Asdari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an musaddiqan lima baina yadayhi hudan wa bushra lil muttaqin. Qur'anan 'arabiyyan ghayra dhi 'iwajin maw'izatan wa dhikra lil mu'minin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخل بها الفرد والسآمنين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، hadratul ulama wal fudala, para asatidz, para orang tua, khusus kepada Haji Yusuf, kepada Cik Haji Bisan, kepada Bapak Haji Dahlan, kepada Cang Sahid, Sahidil Wilayah di RW 02 Utara, Bapak Mansur, dan Al-Ustaz Herman, Hilal Karim, Bapak Mustafa, DKI Masjid Baitul Karim, penasehat dan sekaligus Sahibul Wilayah RW 12 Bapak Erwin Hana, segenap para rekan-rekan, para anak-anak sekalian yang mudah-mudahan kita mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah memberikan kita hidayah dengan adanya kita mengkaji di malam hari ini, yaitu mengkaji tafsir Al-Quran sebagai pengenalan kita terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat salam semoga tercurahkan ke hariban baginda alam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang mau belajar Al-Quran, baik itu mau belajar tentang makharijul huruf, bacaannya, ataupun mau belajar tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu yang mengenai tentang Al-Quran, baik itu tafsirnya, baik itu asbabun nuzulnya, dan baik itu mengenai tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran.
Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada yang namanya ayat muhkamat, ada yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Ya. Kalau ayat muhkamat jelas hukumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jelas ini ayat memerintahkan tentang puasa. Tetapi kalau ada ayat yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tekstualnya ini bahwa Allah Ar-Rahman itu ini kalau tekstualnya dibaca bahaya, seolah-olah Allah bersemayam di arasy, Allah berdiam di arasy, Allah bertempat di arasy. Padahal keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah yang menganut paham Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah bahwa Allah itu qiyamuhu binafsih, ya, bahwa qiyamnya Allah, berdirinya Allah itu tanpa membutuhkan tempat dan waktu. Ada ngeyel nih, Ustaz ini ada ngeyel nih. Maka harus ngaji, kalau nggak ngaji bahaya. Ya, bisa-bisa kita mentasyabuhkan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau urusan akidah bahaya ini penting. Meleset sedikit, aduh bahaya. Ya, mudah-mudahan kajian kita malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Ladinnya ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ila al-malaikati al-muqarrabin wal qarabin wasyuhada'i as-salihin wa ala kulli ma sabiqun إلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين وإلى حضرة الدين لسيدي الشيخ جلال الدين البحاري وسيدي الشيخ جلال الدين السيوطي وسيدي الشيخ محمد الصوفي أحمد بن محمد الصوفي المصري الخربتي المالكي ورب الرحيم الكريم سيدنا محمد بن محمد بن محمد مغفور لنا مغفور لنا يا رب المخلصين كل شيء عبد الرحمن المرب الرحيم والمرشد المرب الرحيم نفعنا الله بهم وبعلومهم وبكرامتهم وبركاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم.
بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وإلهام الملائكة المقربين اللهم أمرنا من الفهم وخرجنا من ظلمة الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا من رحمتك اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الذي ayat Al-Baqarah ayat berapa? 22 ya. Mari kita 21. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Berapa ayat? 3 ayat. Ya, jadi kita jelas 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya artikan coba. Tajwidnya kemarin udah kan kalau kayu. Udah ya? Ayat الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء Dia yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dialah yang Menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Sukufan wa anzal terus Dan dialah yang memberikan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ya, banyak ayatnya. Ini masa hujan ini. Yang hujan itu kalau menurut Mu'tazilah ini ayat kita orang sekarang ini Mu'tazilah memahami tentang hujan itu seperti uap matahari yang tersimpan di awan. Kemudian Allah turunkan. Ini Mu'tazilah ini kita memahami tentang hujan itu seperti belalai gajah. Kalau sekarang mah lendir lah ya, nyedot air ke atas, kemudian disimpan dengan di atas awan, kemudian ada angin, ada petir, turunlah hujan. Ya, kalau kita harus dengan jamaah memahami tentang hujan itu, air hujan itu turunnya dari air surga. Maka ulama katakan rezeki yang paling halal di dunia itu ya tetesan air hujan yang langsung masuk ke mulut kita. Itu paling thayyiban halalan thayyiban.
Maka dikatakan hujan itu adalah rahmah. Paham ya? Al-ma' huwa minal jannah fa yanzilu biqadri 'ala sahab. Ya. Allah turunkan air itu dari surga, ya. Minal jannah itu berarti dari surga. Fa yanzilu maka turun biqadri dengan ukuran, ya. Dengan ukurannya yang ditampung 'ala sahab. Sama pakai mendung juga modelnya. Dan dari mendung itu seolah-olah turun kayak penyaringan. Makanya yang turun ke bumi letis kecil gitu, nggak langsung rojok begitu juga. Lihat al-ghurba summa yasaqallahu haitsu yasha' ala muhtari ahli jannah. Kemudian Allah siramkan sesuai apa kehendak Allah. Kalau seperti ini pawang hujan nggak laku. Kalau seperti ini harus berjamaah. Ini kita bahas ya, kita lanjutkan di ayat ini ya. Wa in kuntum, ini ada saya batasin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini ayat sudah 14 abad ini. Kalau turunkan ayat ini sudah 14 abad yang lalu. Nantang manusia untuk bikin ayat-ayat Al-Quran minimal 3 ayat, karena di surah ini satu minimal itu dalam Al-Quran satu surat itu 3 ayat. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Ini ayat paling surat paling pendek, ayatnya ada di 3. Kalau Al-Ikhlas masih 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu 4 ayat masih. Tapi kalau Al-Kautsar ini cuma 3 ayat. Dari semenjak ayat ini diturunkan oleh Allah, ditantang itu orang Arab yang bahasa mereka itu penyair-penyair pujaga-pujaga bangsa Arab, syair-syairnya luar biasa. Ketika mereka bersyair dan syairnya itu bagus, maka digantungkan di depan tembok Ka'bah. Oh, si fulan telah memberikan mempunyai syair-syair, sastra-sastra yang orang lain kadang-kadang susah untuk memahaminya, karena sastranya sangat luar biasa. Tapi ketika Qurannya ini diturunkan di tengah orang-orang yang ahli sastra, yang ahli bahasa, kalau bahasa Arab namanya mantiq, balaghah, bayan, mereka tidak sanggup untuk bikin 3 ayat satu surat. Maka di sini dikatakan in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Jika kalian fi raibin, dalam keraguan, jika kalian ragu, aisyaf mimma nazzalna, mimma dari Al-Quran, nazzalna yang telah kami turunkan ala 'abdina, kepada hambaku. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berupa Al-Quran yang diturunkan mimma nazzalna, bukan kitab yang lain, karena yang lain sudah terhapus. Injil sudah terhapus, Taurat sudah terhapus, Zabur sudah terhapus. Sekarang ini yang otentik udah nggak ada, udah nggak ada. Maka Al-Quran memang Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang mengumumkan az-zikra, yaitu Al-Quran. Wa inna, dan akulah lahafizun, yang menjaganya. Maka Quran sampai hari ini nggak ada yang berubah. Jangankan satu kalimat, satu huruf pun di Al-Quran tidak ada yang berubah baca.
Kalau yang namanya khilafiyah dalam membacanya itu otentik dari qiraahnya. Misalkan qiraah ini ada yang membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, ada yang dibaca imalah. Itu teknis bacaan namanya, tapi tidak berubah makna. Ya. Nah, Al-Quran yang Allah turunkan ala abdina itu bahwasanya annahu min indillah, ai annahu min indillah, bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Kalau Nabi Muhammad kuliah misalkan ini, atau Nabi Muhammad dulu pernah belajar ada gurunya, sekarang rame. Sekarang rame, bukan sekarang rame aja, dari dulu kok udah rame. Ini mau bukannya wahyu. Ada juga bayu, karena wahyu udah ngaji. Iya. Iya. Jadi banyak yang mengingkari Al-Quran, ya, karena Nabi Muhammad orang Arab. Tapi dilihat dari latar belakang beliau, keseharian dari kecilnya sampai beliau menjadi Nabi dan Rasul, diangkat dan menjadi Rasul, satu pun tidak ada gurunya. Sejarah tidak ada yang mencatat bahwa Nabi Muhammad pernah belajar kepada si anu, tidak ada. Ya, bahkan beliau belum pernah yang namanya belajar tentang Alkitab, baik itu Injil, Zabur dan nggak ada pendeta mana begitu mengajarkan Nabi tentang kitab ini, tentang sejarah ini. Itu murni datangnya wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah beliau itu berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Bahwa apa yang beliau bicarakan, baik itu yang merupakan wahyu benar-benar yang diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam, ataupun yang merupakan qaulan, ucapan Nabi yang bentuknya adalah hadis. Ini semuanya merupakan in huwa illa wahyun yuha, adalah wahyu yang langsung Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu gurunya langsung Allah, alladzi 'allamal insana ma lam. Kalau begitu aja masih banyak loh. Saat ini Al-Quran diturunkan, masa-masa di Makkiyah, masa 13 tahun Rasulullah ada di Mekah, itu banyak yang mengatakan bahwa Quran itu bukan wahyu, hasil karya tulisan umat. Itu bagi yang tidak maka turunlah ayat ini nih. In kuntum fi raibin, jika kalian ragu apa yang aku turunkan ala abdina, fa'tu bi surah. Ayo bikin satu surat saja yang persis, yang sama, baik dalam segi balaghahnya. Quran ini identik dengan ini nih. Al-Quran itu identik dengan balaghah, bahasa balaghah itu sastra, identik dengan husnul nazam, urutannya itu tertil. Qul huwallahu ahad, belakangnya dalam semua ya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nazamnya untuk begitu. Kalau belakangnya dada, kalau belakangnya nun, kalau belakangnya lam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lam. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lam. Maka Musailamah al-Kadzdzab pernah tiru ayat ini. Tapi tiruannya ya kayak dongeng anak kecil. Alam tara ma huwal fil, begitu bahasanya. Apakah kamu tahu apa itu gajah? Di bahasanya begitu. Musailamah yang ngaku jadi nabi. Jadi nyebutnya ya gajah. Wa dhamnul kabir,
dia punya perut yang besar, wa anfuhu tawil, belalainya panjang. Ya, di mana TK ini? Di mana sastranya? Di mana musnadnya? Di mana runtutan bahasanya? Bahkan yang lebih orang ini tidak bisa untuk menceritakan, untuk membuat satu sastra, itu di dalamnya ada al-akhbar 'anil ghaib, ada kabar-kabar yang manusia tidak bisa menjangkau, karena ini adalah kabar dari alam ghaib, menerangkan tentang surga, menerangkan tentang neraka, menerangkan tentang nanti akan terjadi hari kiamat, akan terjadi syirat, akan terjadi mizan, ya kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, ya, ini ayat menerangkan tentang hisab. Ada ayat lagi, fa amma man saqulat mawazinuh. Ini ayat menerangkan tentang timbangan amal. Ya, urusan begini mah urusan alam gaib kan. Kalau bukan wahyu mah nggak mungkin orang mampu untuk menjelaskan. Ini identik yang namanya Quran. Sampai sekarang bahkan kata Allah katakan, wad'u syuhada'akum, wad'u syuhada'akum. Syuhada'akum di sini diartikan Tuhan-Tuhan kalian, allati ta'budunaha, yang kalian yakinin ada berhala, ada berhala Lata, Uzza, Manat, atau mungkin ada berhala yang besar. Panggil mereka, kalau memang mereka Tuhan, minta tolong tuh sama Tuhan, bikin ayat, bikin surat yang persis dengan Al-Quran. Mereka pada menyembah selain Allah itu, yang menyebutkan Allah. Ini baca ayat ini, mereka berpikir bukan 1000 kali pikiran, 1.000.000 kali pikiran. Bagaimana ya caranya untuk menantang ayat ini? Sampai hari ini yang ada ya mungkin ngacak-ngacak doang, ya. Banyak Al-Quran yang diacak-acak oleh orang Kamis, banyak. Tapi ya memang Allah selamatkan itu. Allah selamatkan. Jangan sampai ini beredar di kalangan umat Islam. Ini udah perlu keduaan. Sudah perlu diteliti dengan ahlinya. Anjurkan. Sering di Indonesia, bahkan ada yang dibuang, bahkan ada yang dibuang di laut. Karena di situ ada ayat-ayat yang dirumuskan, yang sudah dirubah kalimahnya, artinya oleh mereka. Bisa jadi begitu orang ngacak, padahal disuruh bikin, kalau bisa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kalimat unik, ya, kalimat unik. Mimma nazzalna ala abdina. Jadi abdina ini ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin ini ay Muhammad, ya. Memang sesuai Subhanalladzi asra bi'abdihi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ini ayat ini nyambung sampai ini. Mimma nazzalna ala abdihi. Jadi Rasulullah itu memang benar-benar sudah menjadi hamba. Ya. Jadi orang ngaku menjadi hamba Allah itu gak sembarangan. Bahasa Abdullah, hamba Allah itu gak sembarangan. Ya minimal ngaca dengan Rasulullah. Ini kalau ada yang menyebut nama itu hamba Allah. Ini kudu ngaji dulu nih, ya. Karena yang namanya hamba Allah sejati, kalau yang namanya ngaku boleh aja, siapa aja boleh ngaku. Saya juga boleh ngaku orang ganteng, ya. Tapi kan ngaca dulu. Ya, saya boleh ngaku orang kaya, tapi kan dilihat dulu, kan begitu. Jadi ngaku ke siapa aja boleh ngaku, tapi apakah pengakuan kita ini dia? Nah, kalau Rasulullah itu sudah diakui, Rasulullah itu sudah diakui oleh Allah dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi mimma nazzalna ala 'abdina.
akhlaknya orangnya orangnya sah, orangnya derma, tidak pernah nyakitin Jadi kalau kita mengaca dengan figur Rasulullah dan kita sudah berusaha untuk mengikutinya, mudah-mudahan kita diakui sebagai hamba. Jadi orang kalau sudah mengatakan hamba Allah itu ya orang yang sudah benar-benar pasrah, tunduk hanya kepada Allah. Kita ini masih abdul dunia, kita ini masih jadi hambanya karena yang ada di pikiran dan hati kita yang terpikir dunia. Ya. Bangun tidur, aduh ketinggalan kerja, kesiangan. Coba. Bukannya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bukannya baca doa tetapi kaget kesiangan terus. Kerja kesiangan. Apa yang dipikirkan? Dunia. Ya Allah. Yang ngebangun kita itu siapa? Alarm. Belum tentu. Nah, kalau baterainya lemot, baterainya lobet, mati lagi tidur, dia kagak berbunyi. Jadi hakikatnya yang membangunkan kita adalah maka doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Bukan kaget kesiangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun in kuntum fi raib. Ini tafsirnya panjang banget ini bawahnya. Saya membaca ini bahasa Ibn ada 3 macam. Jadi aja ya. Jadi mimma nazalna ini adalah Al-Qur'an. Maka idhofahnya abdina kepada na ini adalah Allah. Ini idhofah penyandaran litasyrif karena memuliakan. Jadi apapun yang disandarkan kepada Allah ini pasti sesuatu itu adalah sesuatu yang mulia. Di masjid nih kita akan mengenal masjid dengan nama rumah Allah. Ya, kan masjid kan kita kenal dengan rumah Allah gitu ya. Anak kecil ini bahasanya rumah Allah bukan berarti di sini rumahnya Allah, bukan. Ini idhofah namanya, penyandaran sesuatu yang disandarkan kepada asma Allah. Maka sesuatu itu akan mulia. Kira-kira nih ada orang pipis di masjid, boleh nggak? Haram nggak? Karena ini barang tempat yang mulia yang sudah disandarkan dengan rumah Allah. Maka pahala orang yang membersihkan masjid itu seperti pahala orang yang membersihkan Masjidil Haram. Orang yang membersihkan Masjidil Haram, walaupun mungkin hadisnya dhaif, itu seperti pahala seekor onta. Kita ngebersihin kotorannya di masjid itu dengan niat adalah membersihkan rumah Allah, maka ini akan mendapatkan pahala seperti kita sedekah seekor onta. Haram bagi kita untuk mengotori masjid, apalagi sampai meneteskan darah haid di dalam masjid. Maka orang haid, wanita haid itu nggak boleh masuk masjid. Niatan masuk ya. Kalau sekedar lewat mah boleh, kalau sekedar lewat. Tapi lewatnya illa khafat apabila dia tidak takut untuk mengotori. Tapi kalau yang namanya duduk, baik itu dia ngotorin atau tidak, posisinya dalam haid, walaupun udah pakai pembalut, tetap haram. Al-muqsu fil masjid
diam di masjid bagi orang yang haid itu hukumnya haram. Karena mulianya ini tempat yang diidofahkan, yang disandarkan dengan asma Allah. Apalagi yang namanya Baitullah, Ka'bah. Apalagi yang namanya benda-benda yang memang di situ ada sandaran asma Allah, nama-nama Allah. Apalagi kita seorang hamba yang sudah disandarkan dengan asma Allah menjadi Abdullah, bahasanya hamba Allah, gitu ya. Mimma nazzalna alaina, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bisu wad'u syuhada'akum fa'tu bi suratin min misli, ya, sampaikan, datangkan satu surat yang persis dengan Al-Quran Al-Munazzal yang telah diturunkan, persis seperti Quran yang telah diturunkan. Ada yang baca dengan ala ibadina qiraah, tapi qiraahnya enggak ada di sini qiraahnya siapa, tapi wa quri'a ala ibadina. Ada yang membaca dengan ala apa? Mimma nazzalna ala ibadina, pakainya jamak. Kalau abdun kan satu, kalau ibadun itu orang banyak. Tafsirnya bagaimana kalau diartikan dengan ibadina? Karena di sini diartikan al-muradu bil jam'i, yang dimaksud dengan ibadina ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu, dan umatnya. Alasannya apa? Alasannya di annal mukadzib, orang yang mendustakan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad itu sudah pasti mukadzibun li ummati, pasti juga dia kagak percaya sama umatnya Nabi. Fad'u syuhada'akum ay alihatakum allati ta'budunaha min dunillah, selain Allah. Agar apa? Litu'inakum, agar mereka Tuhan-Tuhanmu akan menolongimu, akan membantumu untuk membuat satu surah saja yang terdiri dari 3 ayat minimal. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar-benar mengaku benar atas kedustaan kalian terhadap Nabi Muhammad, atau kedustaan kalian terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di anna Muhammadan qalahu min indi nafsihi faf'alu dzalika fa innakum qaribu fa innakum arabiyyuna fusaha. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah omongan, ucapan Muhammad min indi nafsihi, dari hasil karyanya. Ini menurut mereka nih. Dulu, mungkin sekarang juga, ya, sifat-sifat ini masih ada. Ya. Dulu yang ingkar sama Nabi Muhammad siapa namanya? Yang terkenal Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, dan masih lagi banyak abu-abu. Abu-abu masih banyak. Jangan abu gosong aja. Mereka ini yang ingkar kepada Nabi Muhammad, ingkar kepada Al-Quran, ingkar kepada apa yang diutus kepada Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang ini di era modern, yang nggak kayak terang-terangan zaman dulu, enggak. Cuma mereka kalau mendengar pengajian gedok. Nah, itu berarti ada darah Abu Jahal tuh, begitu tuh. Kalau melihat orang ceramah hanya nah itu namanya ada darah Abu Jahal. Kalau mendengar tausiah keagamaan, udah bawaannya udah gregetan banget. Itu namanya ada tetesan darahnya Abu Sufyan.
keturunannya Abu Jahal, keturunannya Abu Sufyan. Karena mereka begitu. Kemarin ayat-ayat kemarin kan kalau diturunkan ayat itu ini kan. Ini jadi masukin ini supaya kagak dengar. Ayat yang kemarin dia. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadaran. Kayak di musim hujan ada geledek supaya ke hatinya enggak berpekan begitu. Mereka sama begitu. Kalau mendengar ayat-ayat dibacakan itu kayak mendengar walad. Kenapa? Khawatir kalau dia paham tentang sastra Quran, khawatir kalau dia dengar itu ayat-ayat itu sampai ke hatinya dan dia percaya. Maka dia menghindar. Ya itu kan kisah ceritanya Sayyidina Umar masuk Islam itu kan karena mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh siapa? Anaknya, saudarinya, adiknya, Fatimah ya. Moha anzalna ilaika al-Quran litashkura la tadhkiratan liman yakhsha. Ya, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat selanjutnya, wa fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ini tawaran namanya, tawaran. Fa'ilat taf'alu, kalau nggak bisa mah, ini ditantang ini kalau nggak bisa bikin itu mah, bikin satu surat aja 3 ayat aja. Fa'ilat taf'alu, kalian ini tidak mampu untuk membuat mengerjakannya, ma'dzukira li'azzikum, karena kalian memang ada keterbatasan ilmu. Beda yang namanya wahyu dengan dengan ucapan manusia, beda sama sekali. Karena tidak mampu, walan taf'alu, dan juga kalian tidak akan mengerjakan itu abadan, selamanya. Dijamin sampai sekarang kan 14 abad dijamin oleh Allah, walan taf'alu, enggak mungkin kalian akan mampu untuk bikin itu. Ya Allah, dizuhuri ijazi, karena memang kenyataannya manusia atau orang-orang kafir itu ya bangsa Arab sendirilah, mereka ini nggak mampu untuk menciptakan 3 ayat 1 surat dalam Al-Quran. Maka tawaran Allah, fattaqun narallati waquduhan nas. Ini tawarannya, fattaqun narallati, disuruh beriman. Fattaqu, bahasa kita takut dengan neraka. Artinya disuruh beriman kepada Allah, suruh beriman kepada Al-Quran, bahwa yang namanya neraka itu waquduhan nas wal hijarah, ya, bahan bakarnya nanti api neraka itu adalah manusia. Siapa mereka? Ya mudah-mudahan bukan kita. Mudah-mudahan jangan kita. Maka ditafsirkan al-kufar, an-nas di sini, manusia di sini adalah mereka orang-orang yang ingkar. Wal hijarah, bukan hanya manusia, tapi
wal hijarah. Apa wal hijarah? Berhala, batu-batu yang diukir, batu-batu yang dipahat, kemudian dikultuskan menjadi Tuhan dan disembah untuk menyekutukan Allah. Maka itu batu-batu itu akan nanti batu-batu ini akan bersama orang yang menyembahnya masuk ke neraka. Rambanan, Candi Mendut, Candi Sewu, Candi apa lagi? Banyak candi-candi ya yang dulu pernah ini disembah sama manusia dianggap ini batu jadi Tuhan. Kalau zaman dulu zamannya kaum kafir Quraisy ya, kaum disebut dengan kaum musyrikin ya, orang-orang kafir musyrikin yang berhala Lata, Uzza, Manat, 3 berhala ini yang besar, belum yang kecilnya ya. Sama ini juga nanti dikirim barang-barang ke dalam batu bara bisa jadi berantakan ya. Konon katanya ya, api yang dihasilkan dari batu bara itu akan lebih panas daripada api yang dihasilkan dari minyak atau dari gas. Karena ini ada unsur batunya. Maka nanti neraka ini akan lebih panas. Karena apa? Karena bahan bakunya itu dari batu. Ya mungkin ya Allah akan besarkan itu yang namanya Borobudur. Enggak kecilnya sekarang ya, kita melihat Borobudur kan besar. Tapi kan luasnya neraka itu kan luas sekali. Ya sama luasnya antara bumi dan langit. Itu nanti Borobudur besar. Dikatakan bahwa api dunia itu ketika diambil dari neraka ya, an-narad dunia, bahwa api dunia itu adalah qit'atun min jahannam. Ya kalau kayak qit'ah itu berarti ya potongan kecil qit'ah itu yang diambil dari neraka jahannam. Humisat fil bahri sab'a marah ya, dicelupkan ke dalam laut sebanyak 7 kali celupan. Ya, namanya api kalau dicelupin ke air otomatis mati. Itu baru sekali celupan, 2 kali celupan ya dingin, 3 kali celupan ya udah nggak berasa. Itu 7 kali dicelup di dalam air laut yang fil bahri. Ya Allah. Summa ba'da akhliha au uqida 'ala jahannam. Konon ya katanya nih cerita mah itu udah 7 kali dicelup di laut, ditaruh di bumi. Itu gunung pada meletus. Akhirnya dicomot lagi oleh malaikat, dicomot lagi, diambil lagi. Karena kalau ditaruh lagi, gunung bakal meledak lagi, saking panasnya. Udah yang ada berarti cuma hawanya api jahat, neraka jahat. Hawanya kayak kan? Ini hawanya. Ini tak pegang. Ini dingin ke panas. Ini udah dicelup 7 kali di air, dicelup lagi, diangkat lagi, dicelup lagi, diangkat lagi, terus 7 kali.
ditaruh diletakkan di bumi yang mereka itu gunung beledung. Saking panasnya ini masih gini doang. Kitah itu cuma kalau kata orang Jawa secuil. Kalau orang Jawa orang kita apa? Sekutit ya. Secuil doang, secuil diambil. Masya Allah. Terus bagaimana ketika itu? Summa'u qida jahannam ala salasati alafin. Kemudian setelah diambil sedikit itu, api neraka dipanaskan selama 3 tahun. Manasnya sampai 3 tahun. Obarin lagi sampai berbentuk hatta biyadud, sampai apinya itu berbentuk putih. Ya, ada keputih-putihan begitu. Kan kalau marau ya, kalau api yang marau kemudian ujungnya api itu kan ada kayak putih gitu kalau digas dia. Itu kira-kira panas begitu. Panas banget. Kemudian dimarauin lagi, ditambah lagi, hatta tarat, sampai merah. Merahnya merah marau. Ditambahin lagi 1000 tahun lagi, hatta wadat. Udah nggak kelihatan putih, udah nggak kelihatan merah, yang ada hitam. Ini menurut tafsir di sini nih ya. Jangan bilang kayak gak pernah ngeliat aja. Nah, saya nggak mau ngeliat. Takut. 500 tahun perjalanan yang udah panas, bagaimana mau melihat neraka? Bukan bahasa orang kita itu amin dia. Amin. Tapi kita masih bandel aja ini. Masih bandel aja, tau? Salat subuhnya masih kesiangan mulu lu mas. Aduh, mana? Ya Allah, ya. Ini uiddat lil kafirin. Jadi yang dimaksud hijarah ini adalah berhala-berhala sesembahan orang-orang yang menyembah di dunia. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Nabi Isa disembah nggak sama mereka? Kalau Nabi Uzair disembah nggak sama orang Yahudi? Apakah nanti Nabi Isa masuk dalam kategori ini? Maka di sini bahasa Al-Qur'annya waquduhan nas wal hijarah. Wal hijarah itu batu. Dia mungkin ya salibnya, tapi bukan Nabi Isa. Kan Nabi Isa bukan batu. Nabi Isa manusia. Cuma dikultuskan oleh mereka, dianggap sebagai anak Tuhan. Kalau nggak pakai bahasanya wal hijarah, pakainya bahasanya wa alihatahum, butuh Tuhan mereka, berarti Nabi Isa masuk, karena Nabi Isa dianggap Tuhan oleh mereka, masuk dalam neraka. Hati-hati ini. Maka Quran bahasanya waquduhan nasul hijarah. Bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu-batu sesembahan. Itu asnamahum, berhala-berhala. Ya. Beda nanti kalau yang namanya mereka mengaku bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Kan nanti akhir zaman dia akan dibentahkan ketika Nabi Isa turun ke bumi dan memerangi Dajjal bersama Imam Mahdi. Mereka yang menyembah-nyembah atas nama atas nama Al-Masih, ya, atas nama Al-Masih ini akan dibentahkan oleh Nabi Isa sendiri. Akan dibentahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u syahadakum wa'iddat lil kafirin. Wa'iddat itu dihuyyi'at. Huyyi'at artinya disediakan, disiapkan bagi mereka orang-orang kafirin. Yu'adzibuna biha jumlatan musta'nafah atau halun lazimah. Ya, atau halun lazimah.
neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Dan neraka jahanam 3 tahun, selama 3 tahun dulu. Ini dulu sebelum kita ada nih. Selama 3 tahun dipanaskan oleh Allah sampai saat ini, sampai sekarang. Fahiyya al-an, ini sekarang ini. Fahiyya al-an sauda mudhimah, hitam pekat. Ya Allah, alhamdulillah ya. Maka kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Kita berlindung dari murkanya Allah dan berlindung dari azab siksa api neraka. Fattaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka. Halaqauniha, karena api neraka itu mu'addatun, sudah disiapkan, wa muhayyatun, sudah disediakan oleh Allah, lil kafirin, bagi mereka yang musnul khotimah ya, musnul. Karena kalau sudah masuk ke dalam neraka ya, dengan kekafirannya ya, selama-lamanya khalidina fi. Mudah-mudahan kita masuk dari orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah, kullun muyassarun lima khuliqa. Nah, ini kaidahnya begitu. Kullun muyassarun lima khuliqa. Semuanya itu sudah ada garisnya. Sudah dimudahkan oleh Allah. Karena Allah menyiapkan dan menciptakan kita sesuai dengan garisnya, takdirnya, mudah kita melaksanakan ibadah. Ini pertanda bahwa orang ini ahli surga. Ini belum jaminan. Belum jaminan. Pun begitu juga kullun muyassarun lima khuliqa. Nah, Allah ciptakan hambanya, memang itu dimudahkan baginya untuk masuk neraka, maka susah begitu disuruh ibadah, susah disuruh kerja ya. Jadi ya mudah-mudahan itu mah ya, yang rajin sholat, yang rajin zikir, yang rajin baca Quran, yang rajin ngaji ya, yang rajin sedekah, ini berarti Allah mudahkan untuk jalan menuju surga. Tapi orang-orang mungkin yang ada di dunia hitam, yang memang sudah kerjaannya yang molimo, yang madon, minum, main, maling, pokoknya 5 dan gitu ya. Ya itu memang Allah mudahkan untuk jalur dia masuk. Itu bilang. Nah, tapi kita tidak boleh menjustis, tidak boleh memvonis ketika mereka ini kelihatannya ahli maksiat, terus kita bilang sudah. Nah, di mana? Boleh. Itu bukan hak prerogatif kita. Bukan hak prerogatif. Bisa saja dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, di akhir hayatnya dia menjadi orang yang husnul khotimah. Dan nanti akan Allah balik juga dengan kesombongannya bahwa dia merasa udah bisa ini, udah mampu ini, akhirnya apa? Allah balik jadi subur khotimah. Kurang apanya yang namanya barseso itu jadi orang alim, ahli ibadah, bahkan dikatakan waliullah. Beliau punya murid 600 muridnya, murid ngajinya itu kalau pergi kemana-mana terbang semuanya. Saking hebatnya barseso. Tapi di akhir hidupnya dia ingkar
Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita ya. Maka perbanyak baca la haula wala quwwata illa billah. Ini tanda ketidakmampuan kita. Bukan karena kita, tapi karena Allah. Bukan ilmu kita, tapi ilmu Allah. Bukan amal kita, tetapi amal Allah. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Ini namanya la haula wala quwwata illa billah. Ya, soalnya ya. Ini enakan 10. Silakan ada yang mau. Ya, itu tadi kajian sisa masalah tafsir berkenaan dengan bahan lafal neraka yang di sini manusia dan batu. Mungkin ada yang bisa tanya, ada yang mau nanya. Tadi dikatakan api di neraka dengan api itu berapa? 69 kali lipat panasnya api neraka. Kalau api di dunia ya biasa aja. Biasanya seperti apa? Dia tadi besi meleleh, banyak meleleh itu baru api dunia lagi api neraka. Mungkin ada yang ditanya? Mau nanya? Cukup. Oh ya. Terus yang kedua Pak Ustaz, maaf kan keluarga kita kadang-kadang ada yang main internet. Kadang-kadang main internet, terus suaminya ikut makan bagaimana? Ya, terus suaminya karena yang main usahanya istrinya, otomatis kan suaminya ikut makan lah, campur itu. Bahkan mereka kadang jadi pimpinan Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama masalah nabung, bagaimana kalau di PKR? Pakaian hitam itu di mana suci atau tidak, nanti kalau ketika belum dan sebagainya. Yang kedua, ketika istrinya mengeluarkan air, terus waktu makan, sedangkan itu dari tubuh dari tangan haram, maka tidak apa-apa. Ini ada dua pertanyaan yang mesti langsung dijawab oleh Ibu. Kalau warnanya selain hitam, boleh. Dan saya kemarin melihat di Arab negara ya, di Arab itu orang-orang Arab itu pada disemir jenggotnya, rambutnya, disemir-semir pirang. Ini kayak kuning-kuningan. Tapi kalau yang hitam haram, ya sampai haram. Cuma kalau sampai itu apa namanya nggak masuk air mandi hadas besar, tergantung ininya obatnya. Ya kalau obatnya memang itu obat yang benar menutupi apa namanya helai rambut, berarti dia nggak masuk air wudhu ataupun air mandi hadas. Kan mandi hadas kalau puasa semua, ya harus puasa semua. Tapi kalau memang itu bahannya cuma yang tersisa di rambut itu asal itu bukan asli bentuk apa namanya bahannya,
tapi bekasnya, tapi melekat hitam, tidak apa-apa. Kalau asar dulu ya, misalkan pakai apa namanya ini, yang kalau orang Arab pakai pacar, ya pakai pacar kan kalau bahan dasar itu kan masih numpuk di sini begitu ya. Ketika nanti dibersihin, ini kan ada sisa-sisa di sini warna, baik warna hitam atau warna kemerah-merahan atau warna kuning, tergantung ini. Dan ini bahan pacar ini kan terbuat dari daun atau dari apalah gitu ya, yang mungkin ada nggak sejenis kayak bahan yang apa namanya kayak ada bahan minyak yang kalis kan sih kalis ya nggak nempel. Jadi pakai pacar boleh, pacar tapi yang perempuan, lelaki jangan. Ini lelaki pakai pacar, perempuan boleh. Jadi itu jadi apa namanya mikok rambut kalau warnanya hitam memang fikih mengatakan fikih ya haram. Tapi di luar selain warna hitam itu boleh. Tapi tergantung bahannya. Kalau bahannya itu memang benar-benar menutupi apa namanya helai rambut dari air, itu agak sah mandinya, harus dibotakin jadi. Tapi kalau asar bekas begitu ya bekas boleh gitu. Boleh. Ya, termasuk itu tadi yang dibuat dari pacar itu. Nah, itu apa tadi apa? Rentenir. Riba mah mau gede mau kecil haram. Ya riba mah. Tapi jangan mengatakan bank itu haram. Jangan mengatakan bank itu haram. Karena kalau kita sudah mengatakan bahwa bank itu haram, nanti akan masuk semua lini. Karena kita transaksi pakai uang dari bank. Pokoknya semuanya sirkulasi uangnya dari bank. Cuma memang ada akad-akad tertentu yang bisa menimbulkan riba. Makanya uang pemerintah itu kebanyakan orang bilang uangnya syubhat. Ada yang dari uang halal, ada mungkin ada yang uang haram. Kalau suaminya dagang, suaminya usaha kerja, halal haram, halal haram, halal, ya kan? Dia hasil kerja, hasil dagang, kemudian istrinya rentenir, nyampur dah tuh dalam satu keuangan belanja. Berarti kalau antara haram dan halal itu nyampur jadi satu, itu namanya syubhat. Ya. Kalau bisa mas, ya hindari kalau bisa mah. Karena kebanyakan orang makan syubhat kayak kembang kambing, ngelihat pagar tetangganya itu banyak rumput hijau. Itu lama-lama itu kambingnya bakal nyelos tuh ke sono makan tanaman. Berarti lama-lama begitu. Awalnya memang iya syubhat. Tapi keseringan syubhat jadinya. Ya. Jadi kalau dicampur begitu namanya syubhat ya. Tapi kalau bisa pilih, lu boleh nonton dia kasih buah, lu makan sendiri, berarti bisa uangnya ketahuan. Atau kita bikin masih sendiri, uang udah rumah, tanggung jawab lu, udah bilangin gak percaya, masih juga lu kerjain, mau tanggung jawab di akhirat, gitu. Di justice begitu aja. Ya. Tapi kadang-kadang suaminya ini diam aja gitu. Kan barang-barang kan nanti. Barang-barang itu mau biasanya.
pinjam 100.000 ngulangin 110 itu ya. Sebenarnya mah begini sih, nggak semua pinjaman itu bisa jadi nanti. Yang penting akadnya yang bagus, arahnya yang bagus, bahasanya ilah. Ya. Ya, kalau memang bahasanya dengan nantinya 110 jelas cuma aja. Tapi kalau ada ucapan yang baik lah bahasanya, ucapan yang baik. Ini gue meniatin nolong ini kesedekahnya, itu aja. Minta halalnya nih 10.000 selalu apa bayarnya, ini gue nolong lu. Ini 10.000 bukannya riba lu ya. Ini dia apa namanya, apa kalau bahasanya apa? Kalau kita administrasi lah, buat. Tapi ikhlas itu, ada ikhlas dari itu. Kalau memang saling itu ridho itu boleh. Kalau saling ridho, yang nggak boleh itu yang karena memang kullu qardin jar naf'an, pinjaman yang ada pengambilan manfaat termasuk melebihin. Ya. Kalau bahasa nyari untung ya itu riba. Kalau nyari untung, aku gua kagak untungnya, lu bakal lebihin mah. Itu dia yang bikin riba itu begitu. Tapi kalau memang transaksinya dianggap ini hadiah buat Tuhan, dianggap ini transaksinya. Ini niatnya ya. Cara ini apa? Sama kayak kita jual. Nih. Kalau belinya kontan, ya 100.000. Ini kalau belinya kredit, ini bisa jadi 150. Bayar 3 kali. Ini haram akad begini, karena dua transaksi dalam satu barang. Terus bagaimana supaya orang itu bisa berjalan ekonominya? Tanya dulu sama pembelinya. Wih, lu mau ini? Iya. Jangan cara begitu, jangan minta kalau cash enggak. Bagaimana akadnya? Gitu aja langsung. Bagaimana akadnya? Saya mau kredit aja. Udah kalau mau ini mah. Bayar 3 kali bayar sekian. Nanti kalau dia nanya, kalau kontan berapa? Lu jangan mau nanya kontan. Ngomelin aja, lu jangan nanya kontan. Transaksinya kredit. Udah. Jangan dibuka itu. Karena kalau kita buka, ini kalau kontan cepet. Jadi naik dari 150. Nah inilah yang namanya baikul gurur di situ. Nah baikul gurur bisa orang nggak ngerti dengan akal. Bisa nggak begitu? Bisa kan ya? Padahal barangnya satu, tapi gara-gara transaksi ini bisa jadi haram. Jual belinya nggak sah. Tapi kalau yang tahu, tanya dulu, lu mau belinya cara apa? Kredit, udah kredit, jelaskan caranya. Kita kalau dan modalnya bagaimana? Belinya berapa? Kalau segini, Tawar gimana tawaran? jadi barang ya, belinya sekian Yang namanya jual transaksi jual beli itu, ya transaksi jual beli ada yang namanya apa? Kalau kita tawar menawar, kalau bahasa kita apa namanya mahalul khiyarah, ada namanya mahalul khiyarah. Jadi orang boleh milih transaksi dengan harga mungkin diskon gitu ya. Ya kalau yang bilangnya itu memang jujur belinya 100.000, kemudian dijual 110, terus dibilang modalnya mau beli 100.000, nggak apa-apa, wajar lah mau 10.000 mah.
Misalkan nih, jualnya 90, belinya 90, dia ngakunya 100, boleh nggak? Boleh. Lah kan ada ongkosnya. Akumulasi ongkos dengan barang ini itu seharga 100.000. Lah kalau kita mau beli ngomongnya cara belinya aja ongkos nggak dihitung. Boleh, tapi ada kerentan hati begitu. Ya, ada kerentan hati. Ini harga belinya 90, akumulasi dengan biaya ongkosnya ini jadi 100. Maka saya bilang ini belinya 100.000. Belinya plus ongkosnya, begitu niatannya. Belinya plus ongkosnya ini 100.000. Sekarang mah dulu sekarang mah kacau. Ada lagi? Ya, saya kira cukup dua pertanyaan yang sudah dijawab oleh guru kita berkenaan dengan masalah tadi. Jadi tergantung akan jual belinya. Yang kedua masalah hukum. Jadi kalau berkenaan ucapan lain apa sepatu mungkin ada dua keterangan sana, tergantung kilatnya nanti. Ya, cukup dari saya untuk kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang diterangkan oleh guru kita diajarkan pada malam hari ini kita kaji, mudah-mudahan kita dapat pemahaman dan ilmu yang bermanfaat dan nanti kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya kira mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.